warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang puisi rakyat yang ada di kelas 7 semester 1. Pada puisi rakyat terdapat yang menjelaskan tentang puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi tingkat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Yang kedua pantun, ciri-ciri pantun. Satu baris terdiri atas 4 baris. Dan setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris berlama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang keempat, lima akhirnya berpola AB, artinya bunyi akhir ketiga dan baris pertama sama dengan bunyi akhir baris keempat. Akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Yang kedua, gurindam. Ciri-ciri gurindam, satu, setiap bait terdiri atas 2 baris atau lari. 2. Setiap lari terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, lari pertama merupakan syarat, sedangkan lari kedua merupakan jawaban. D. Lari pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Yang keempat, mementingkan keindahan permainan bunyi. 3. Mantra. Ciri-ciri mantra adalah terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan. Yang ketiga, mengandung rayuan dan perintah. Yang keempat, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagian. Yang kelima, mementingkan kaidah permainan tulis. Di sini juga di puisi rakyat ada yang menjelaskan tentang teks naratif. Teks naratif adalah cerita imajinatif berisi serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan awan, tengah, alur, tengah, dan akhir. Teks naratif biasanya menggambarkan seorang tokoh yang mengalami masalah. Masalah biasanya berawal saat tokoh tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Mengidentifikasi elemen dalam cerita teks naratif. Mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Teks fantasi merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Dalam puisi di atas, anoman yang adalah kera berbulu putih dan dapat adalah khayalan penulis untuk menarik pembaca. Biasanya yang adalah biasanya tokoh dalam cerita fantasi dapat memiliki keahlian atau kekuatan tertentu. Tokoh dalam cerita fantasi dapat memiliki keahlian kekuatan tertentu seperti dewi-dewi, monster, raksasa. Cerita fantasi dapat berupa cerita yang menghayalkan kejadian pada masa depan. Cerita jenis ini disebut cerita futuristik. Mengidentifikasi tujuan puisi rakyat.
Tujuan puisi rakyat adalah untuk menghibur pembaca, memberikan nasihat, mendidik anak, memberi isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal yang disampaikan dalam puisi rakyat biasanya berupa nasihat, sindiran, atau humor. Alur cerita menggambarkan bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan keinginan tersebut. Pada bagian akhir ini, tokoh tidak mendapatkan resolusi atau penyelesaian masalah. Mengenali imaja sarkasme dalam cerita fantasi. Imaja sarkasme adalah majas yang bertujuan untuk menyakiti perasaan seseorang. Majas sarkasme biasanya diucapkan secara langsung oleh tokoh cerita. Tokoh dalam cerita kebagi dua, yaitu protagonis tokoh utama cerita fiksi. Antagonis tokoh lawan atau tokoh dalam cerita fiksi yang menentu tokoh utama. Kalimat langsung atau tidak dan yang terakhir, kalimat langsung atau tidak langsung dalam teks fantasi. Kalimat langsung adalah kalimat kutipan, putaran seseorang secara langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyatakan kembali ucapan seseorang. Sekian dari saya, perwakilan kelompok 2. Bila ada salah kata atau apapun itu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.